Shalom. Kurang semangat. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang penuh sukacita, adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan telah bangkit untuk menyelamatkan kita. Amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Besar setiamu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan.
bersama-sama. Sungguh besar setiamu, oh Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh
Engkau telah mati Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami merayakan ya Tuhan hari kebangkitan-Mu. Hari di mana Engkau ya Tuhan bangkit dari maut, menebus segala dosa-dosa kami, menebus segala pelanggaran kami Tuhan. Hari ini kami adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya akan beri waktu untuk menaikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan, buat pengorbanan Tuhan bagi hidup-Mu. Naikkan syukur-Mu pada pagi hari ini kepadanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, buat karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menebus segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala yang Tuhan telah buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tak dapat membalas semua yang Tuhan buat dalam hidup kami, selain kami memberikan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik. Kau dahsyat. Syukur-Mu di hadapan Tuhan, sebab Dia teramat baik bagi kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita apapun keadaan kita. Dia tetap setia walaupun keadaan kita tidak setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
memuji Tuhan lebih lagi. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab hari ini Dia telah bangkit, menghapus semua dosa-dosa kita, memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita semangat baru. Haleluya. Batang
Masih semangat memuji Tuhan, sebab Dia Raja, Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita agungkan. Mari kita angkat pujian ini, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, restu dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Anugerah kebangkitan, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal kemuliaan mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkatlah Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang berkata atas pujian kami pada pagi hari ini. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Anugerah kebangkitan, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal kemuliaan mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkatlah Tuhan Rajaku. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, mujizat-Mu ada di tempat ini, memenuhi setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Dan sama-sama. Kau yang Berjaya, semesta sujud menyembah. Anugerah kebangkitan, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal kemuliaan mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkatlah Tuhan Rajaku. Haleluya, sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tetap di hadirat Tuhan. Kita akan menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Kita mau siapkan hati lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami, Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, Kau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami.
Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur Engkau mati dan Engkau bangkit buat kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, bangkitkan iman kami, bangkitkan kehidupan kami. Berbicara kepada kami melalui firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu. Hati kami terbuka untuk Engkau. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu sebelum duduk, kasih salam paling sedikit 5 orang. Katakan selamat Paskah, bilang. Paling sedikit 5 orang, selamat Paskah. Haleluya, puji Tuhan. Kalau sudah 5 silahkan duduk. Selamat Paskah, amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Kita bersyukur Yesus sudah bangkit buat hidup kita, amin. Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Ian. Pak Ian ini pernah datang melayani di gereja kita dari Biak, saudara. GUP, beliau juga sahabat saya. Jadi kalau kami pertemuan sinode, pendeta-pendeta GUP suka satu kamar, saudara ya. Jadi kalau udah satu kamar, wah udah rame ya. Pak Ian ya, Pak Ian adalah sahabat saya, saudara. Beliau menghadiri pernikahan di sini. Dan juga kita bersyukur hari ini ada juga dihadiri oleh Wakil Bupati Biak, Bapak Jimmy dan istri. Boleh bangkit berdiri, Pak Jimmy dan Ibu. Boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Pak Jimmy adalah Wakil Bupati Biak. Kita doakan Tuhan angkat terus, saudara. Jadi bupati bahkan jadi gubernur, amin. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Pak Jimmy dan Ibu sudah hadir bersama kami. Silahkan duduk Bapak Ibu. Dan juga ada Sekretaris Dewan Perwakilan Biak, Bapak Judi dan Ibu, boleh bangkit berdiri. Ya, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, sekali lagi selamat datang di keluarga besar GUP. Boleh duduk Bapak Ibu, terima kasih buat kehadirannya. Nanti Pak Ian akan melayani firman Tuhan. Kita minta Pak Ian cerita mob sedikit, saudara ya, pembukaannya. Jadi ada lomba mancing, Pak. Orang Batak, Ambon, Papua. Orang Batak bilang, saya kalau di Sumatera sana mancing di kolam ikan, hitungan 5 detik saya sudah dapat ikan. Wah, 5 detik. Orang Ambon gak mau kalah. Beta di Ambon, beta mancing ikan, hitungan 3 detik, beta sudah dapat ikan. Wah, Papua gak mau kalah Papua. Saya di Papua, saya baru sampai kolam, ikan so tanya, kakak ada umpan kah? Kita sambut hambanya Bapak Pendeta Ian. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Kita berikan tepuk tangan menyambut Pak Gembala. Pemain keyboardnya mana? Saya bisa pinjam? Ya. Di Papua itu ikan tanya umpan. Orang Papua kalau tidak nyanyi rasanya dunia ini kurang. Kok gak ada yang bilang amin gitu? Itu apa itu? G. Bunyi-bunyi aja gitu supaya gak sunyi ya. Shalom. Shalom. Bisa lambaikan tangan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan-Mu yang melayakkan kami hari ini. Kami mau dengar firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Ya, saya datang dari kampung kecil namanya Biak. Ya, begitu lihat muka-muka kota kayak begini, gugup kita. Sampai Pak Wakil Bupati sendiri gugup juga gitu. Ya, kami datang dari kampung kecil namanya Biak Numfor. Penduduknya cuma 160 ribuan. Kecil sekali. Tapi gerejanya ada 260-an. Banyak ya? Ya, makanya kalau Tuhan datang, maka kami duluan yang terangkat. Sorry lah ya. Iya.
Makanya sering-seringlah undang kami yang datang di Papua, supaya nanti kami ikut angkat sama-sama. Yesus baik, baik buat saya. Terus kurang tahu lagu rohani ya. Yesus baik, baik buat saya. Baik buat saya. Amin. Ku tak dapat membalas. Kasih-Mu, Yesus baik, baik buat saya. Kalau Dia tidak baik dan kebaikannya itu sempurna buat saya dan saudara, itulah yang membuat Dia mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab. 3 hari yang lalu kita memperingati Jumat Agung. Gimana seorang mengorbankan tubuhnya 100%, dihina, diejek, dicambuk, ditusuk, sampai tubuh jasmaninya 100% mati. Bahkan sebelum tubuh jasmaninya 100% mati, Ia sempat berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Maka dengar, kebangkitan hari ini semua kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur. Terima kasih Pak Gembala. Ya, untuk kali kedua. Sebenarnya kemarin Januari atau Februari ya? Wow, udah dibikin flyer kan? Foto saya yang ganteng ada ya? Udah dibikin flyer. Mana tim medianya? Angkat tangan. Sorry ya, waktu itu saya nggak jadi datang. Ya, minta maaf. Pak Sujud kalau lihat hari ini, Pak Sujud bilang, Pak Raya, iya, you doanya apa sampai Pak Yan mampir hari ini di sini? Saya rencana malam sebenarnya balik. Kemarin tiba, iya, hari Sabtu siang tiba di sini. Hadiri satu acara pernikahan sahabat kami. Terus malamnya harusnya balik. Iya, jam 3 penerbangan ke Biak. Untuk pagi saya pimpin ibadah Paskah di jemaat. Doanya jemaat GUP di Makassar kencang. Akhirnya pesawat nggak ada. Pak Jimmy juga senang saya kalau tinggal. Kita dengar firman Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Ini ada tampil nggak? Ada ya? Kan kita sekarang ini khotbah di gereja digital gitu, Pak Raya. Ya, jadi kalau kita dari kampung lirik-lirik begini, ada tulisan di samping saya. Sudah baca? Oh, sudah ada. 3, 2, 1. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Katakan amin. Dan betapa hebat kuasanya bagi saya dan saudara, bagi kita yang percaya bahwa Yesus yang teraniaya, yang dihina, bahkan saya dan saudara sempat memalingkan muka untuk tidak melihat Yesus karena dosa, karena pelanggaran kita, karena kekerasan kita, karena
ketegaran hati kita sempat memalingkan muka kita untuk tidak melihat Dia, untuk malas tahu dengan Dia, untuk tidak peduli dengan Dia. Tapi firman hari ini, betapa hebat kuasanya bagi kita. Hilang ya? Kok hilang? Gak ada ini. Nggak ada. Jangan dihilangin, awas ya. Dan betapa hebat kuasanya kalau Dia hanya tubuh daging yang biasa-biasa saja. Dengar, tidak ada kuasa kebangkitan. Katakan amin. Jangan pernah lari. Seberat apapun salib yang ada di pundak, di bahuku dan bahumu, jangan pernah lari. Karena Yesus dilengkapi oleh Allah Elohim Yahweh Israel, kuasanya yang hebat. Saya kalau hari Paskah, Jumat Agung, saya itu orang yang paling berbahagia. Karena Jumat Agung saya jadi hamba Tuhan. Jumat Agunglah saya mengenal siapa Yesus. Jadi kalau Jumat Agung berarti 24 tahun saya jadi hamba Tuhan. Masih muda ya? Ganteng lagi. Tapi kalau saya hadir di Makassar, saya nggak ganteng. Karena banyak saingan. Kalau saya di Papua, saingan saya cuma Pak Wabo, Pak Jody, iya gitu. Tapi karena saya langsung bawa mahkota. Karena kalau saya tidak bawa mahkota nanti ditanya. Karena saya terkenal di GUP di Sinode, kalau Pak Yan yang pakai mahkota. Saya mau kasih tahu, saya di bumi saja sudah belajar pakai mahkota, apalagi di sorga. Hati-hati, orang yang tidak belajar pakai mahkota, jangan-jangan Tuhan gak ngangkat. Mau pakai mahkota? Iya. Pak Gembala, kami siap Pemda Biak Numfor untuk kirim mahkota. Soal harga nanti kita atur. Amin. Berkatilah kami yang ada di Papua dengan membeli mahkota hasil karya anak-anak Biak. Kalau Bapak Ibu mau berkati kami, maka kami juga akan beli yang begini-begini nih. Ini kan di Makassar ini yang begini-begini, yang tulisan-tulisan begini menyala-menyala. Iya. Iya kan? Dan betapa hebat kuasanya. Itulah yang membuat saya dan saudara sampai hari ini kuat. Awal tahun saya ngomong sama jemaat, jangan mimpi mengenal Yesus, rajin datang ke gereja untuk minta keadaan lebih baik untuk dunia ini. No. Yang membedakan kita anak-anak Tuhan, kita kuat hanya karena kuasanya yang hebat. Bagi orang yang percaya bahwa Allah Elohim Yahweh Israel adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Itu kekuatan kita. Ayat 20. Secepat-cepat saja. Iya, karena ada jamuan makan, tapi khusus saya yang diundang. Jemaat tidak, ya. Jadi sebentar kalau saya diundang sama Pak Pendeta, Pak Raya, jangan bilang, "Ih, tadi dia bilang hebat kuasanya, baru makan sendiri." Tapi tadi waktu saya duduk, iya, Pak Gembala bisik lagi, ada place-nya. Pak Yan, ajak Pak Wabub juga. Dan istri, iya, gak usah khawatir Pak Yan, nanti kami yang bayar. Maaf Pak Sekwan, Bapak belum diundang. Pak Sekwan bergumul selama program penyampaian firman Tuhan kurang lebih 30 menit ini. Ada kuasa Tuhan hadir pada Pak Raya, supaya dia juga begitu saya turun dari mimbar ini, dia bisik di telinga saya, Pak Yan, Pak Dewan juga kita undang. Kasihan kalau Pak Dewan gak makan gak apa-apa, tapi istrinya butuh support yang banyak. Ayat 20 sudah. Oh ya. Yang dikerjakannya, dengar ini, yang dikerjakannya di dalam apa? Di dalam Kristus. Iya.
kuasa yang Allah Elohim anugerahkan untuk pikul salib Kristus dikerjakannya dalam Kristus dengan apa? Membangkitkan Dia. Hari ini kita memperingati peristiwa ribuan tahun yang lalu ketika Tuhan diberikan kuasa yang sama. Dengar ini, kekristenan hari ini jangan jadi kekristenan yang gampang. Apa kalau bahasa Makassar ya? Apa itu? Ngambek itu apa ya? Bahasa sini. Hah? Iyo itu. Sudah pelayan Tuhan, sudah jadi worship leaders, jadi singers, jadi imam-imam Lewi, masih gampang tersinggung, kasihan. Maaf, di sini tidak ada. Maksudnya di kota ini, di sini nggak ada. Amin. Nggak boleh kita itu orang yang kuat. Kenapa? Karena Yesus kasih contoh. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Hati-hati dengan kalimat ini. 3, 2, 1. Meskipun saya yang benar ini menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Dikerjakannya di dalam Kristus yang sudah membuktikan bahwa kuasa yang melekat atas dirinya juga diberikan kepadaku dan kepadamu. Murid Kristus jangan gampang tadi itu. Iya itu. Murid Kristus jangan gampang tersinggung. Tidak di WA, tidak mau hadir. Kenapa Ki? Tidak mau hadir. Itu Pak Gembala tadi, dia cuma ya WA koto, saya tidak. Gak bisa. Kalau Tuhan gampang tersinggung, maka tidak ada yang namanya kebangkitan. Jangankan mimpi kebangkitan, penyalipan pun nggak ada. Sebab penyalipan itu, kematian adalah pintu reformasi untuk kita mengalami kebangkitan baru, kebangkitan tubuh. Amin. Tanpa kematian. Dan dari antara orang mati, mau mati ekonomi, mati masa depan, mati apa lagi? Macam semua ini orang Korea kah? Macam cuma saya, Pak Jimmy, Pak Judiwan mah yang hitam kah? Macam semua, Mama. Kalau istrinya Pak Jim ada keturunan Makassar, karena Cina campur Manado campur Jawa, banyak sekali. Pak Jim ini seleranya tinggi. Dan mendudukan, dengar ini, mendudukan dia di mana? Di sebelah kanan Allah di surga. Keren nggak? Coba ayat 21. Jauh lebih tinggi dari apa? Segala pemerintah yang ada di muka bumi ini. Kuasa kebangkitan yang ajaib itu melebihi segala pemerintah apapun. Pemerintah terkuat pun di muka bumi ini, penguasa apapun, kekuasaan apapun. Karena apa?
kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bicara keselamatan bukan bicara hari ini, the next. Yang kita kerjakan hari ini bukan untuk hari ini. Alkitab ngomong, kita ini cuman pendatang. Sini ada yang asli orang Makassar? Angkat tangan. Oh, enggak ada. Berarti kita di pendatang semua, Pak Raya juga pendatang dah. Ditolak dari Sumatera tiba ke Sulawesi. Tapi tolaknya itu keren. Keren. Saya bingung. Kemarin kita foto bersama. Dipanggil lah kita foto wedding kita kan, foto. Oke, kayak. Perhatikan lesung pipi saya. Gaya bebas. Waktu gaya bebas tanpa dikomando otomatis. Ini budaya apa? Korea. Manusia hari ini butuh ini apa? Ini cinta. Flyer yang dibikin, iya saya punya, iya. Sederhana, iya. Tapi di atas kepala saya itu Pak Raya mana media? Benar kan? Bisa ditampilkan? Karena kita bicara tanpa bukti itu hoax. Kan udah lihat flyer di jemaat ya? Ada love-nya kan? Iya, di atasnya. Karena Pak Raya ini memang senang sekali, iya, memberikan cinta kasih buat Ibu Gembala gitu. Makanya Ibu Gembala ini awet muda, berseri-seri sekali. Pak Raya menyesal orang Sumatera membuang Bapak ke sini. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Dengar ini. Hari ini semua orang mau menjadi top leader di pemerintah. Hari ini semua orang mau jadi penguasa di muka bumi ini. Hari ini semua orang mau memiliki kekuasaan. Tapi dengar, kuasa kebangkitan Kristus melebihi semua itu. Bahkan kasih, dia mengalahkan yang namanya cuan. Kasih itu mengalahkan yang namanya fasilitas. Kasih itu yang mengalahkan duit. Tuhan izinkan saya berteman, ada beberapa teman saya punya fasilitas hebat, punya duit banyak. Fasilitas apa yang tidak ada, rumahnya mewah-mewah, nggak ditinggalin sama dia. Yang tinggalin siapa? Tukang kebun yang tinggalin rumahnya. Dia bangun miliar-miliar. Dia punya cuan, dia punya materi, tapi dia tidak punya kasih dan kuasa kebangkitan. Pilih mana? Ini susah ini. Maka jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Apa yang saya dan saudara kerjakan hari ini, dengar, bukan cuma di dunia ini, bukan cuma hari ini. Nama you diingat, bukan. Orang yang worship leader, waktu dia jadi pemimpin pujian, coba tanya mereka, malam gak tidur, milih lagu. Karena seorang worship leader, sebelum dia jadi worship leader, dia harus jadi worshiper. Dia harus bisa menjadi penyembah atas dirinya sendiri. Dengar, bukan cuma worship leaders yang jadi penyembah atas dirinya sendiri.
Pemain musik juga harus bisa menyembah atas dirinya dengan talenta yang Tuhan kasih. Kalau semua kita menjadi worshiper, menjadi penyembah, menjadi menghadirkan hadirat Tuhan, waktu tekan satu tuts, waktu mulai pukul walaupun kadang cuman simbal, maka ketika seorang pemain drummer dia hidup dalam takut akan Tuhan, penuh dengan kuasa kebangkitan Kristus, dan menjadikan dirinya menjadi worshiper yang hebat. Hanya tekan simbal, teks. Yesus jamah sinar hidupku dan beri damai di hati. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jam hujan. Kebangkitan itu menjamah hidupku ketika saya belum mengenal Tuhan. Waktu itu dalam penjara dia berkata, "Yan, hari ini aku mati untuk engkau. Apa yang sudah engkau berikan untuk aku?" Kalimat itu terus terngiang-ngiang dalam telinga saya. Disitulah saya mengenal siapa Yesus. Walaupun saya dalam penjara, saya merasa masa depan sudah tidak ada, merasa semuanya hilang. Apa yang Tuhan kerjakan? Kuasa kebangkitan itu membuat hidup yang baru atas hidupku dan hidupmu. Hari ini jadi pertanyaan, bagaimana kita mengisi kebangkitan itu? Ayat terakhir, sudah berapa menit? Hah? Mau makan, mau tutup? Ayat terakhir, ini benar, ayat terakhir. 1 Korintus 15 ayat 58. Izin minum. Ini dijual nggak? Karena sekarang gereja rajin cari dana loh. Kalau gereja ini nggak pernah cari dana ya? Pernah? Oh, di kota juga cari dana? Ini produk lokal ya, Celebes. Celebes kan? Iya. Kok kayak air Makassar gitu? Celebes. Dulu ada penerbangan Celebes kan? Ada ya? Iya. Iya. Kebetulan waktu itu pimpinannya teman baik sekali waktu Celebesnya angkat kaki dari Biak. Iya. Meja-mejanya diberikan ke saya gitu. Makanya saya baca tadi ada kenangan memori indah gitu. Celebes. Kenapa Celebes angkat kaki dari Biak penerbangannya? Karena dia kalah bersaing dengan Cendrawasih. Celebes itu burung ya? Apa ya? Mana ayatnya? Gak ada ya? Ada. Cepat. Biar kita cepat. Oke, kita baca. 3, 2, 1. Salah. 1 Korintus 15 ayat 58. Maaf. Bukan 28. Ini benar. Ayat 58. Oke. Kita baca yang keras. 3, 2, 1. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hari ini orang yang percaya akan kuasa kebangkitan, Alkitab ngomong, hai saudara-saudaraku yang kekasih, harus kuat. Berdirilah teguh. Amin. Mau gelombang apapun, mau badai apapun, Alkitab bilang berdirilah teguh.
mau difitnah, you mungkin apa ya? Kalau di Makassar orang jarang cerita orang gitu ya. Gosip, jarang ya. Iya. Di sini nggak ada ya, di Makassar kan. Makanya ceramah Ustadz Latif, pernah dengar? Kan dia penceramah asal kota Daeng. Iya. Dia kasih sebuah ilustrasi. Iya. Ada sumur tua yang sudah umurnya ratusan tahun. Di dalamnya ada jin penunggu sumur itu. Ada suami istri yang istrinya terlalu banyak ayat kata-kata. Sedikit. Tahu? Iya. Bapak pergi kerja. Pergi ya? Iya. Langsung ke sana, nggak boleh singgah-singgah. Pokoknya dari sini langsung ke kantor. Iya, Ma. Belum baru perjalanan ke kantor 30 menit, baru 5 menit sudah di mana? Akhirnya bapak ini karena terlalu banyak mendengarkan akhirnya bapak dengan rasa cinta dan kasihnya dia mengajak istrinya dan dia bilang, "Mama, saya belikan mama emas." Diajaklah sampai di pinggir sungai, di pinggir sumur itu. Sumur itu begitu dalam dan di dalamnya ada jin yang sudah 400 tahun menjadi penunggu sumur itu. Karena diajak untuk mau dikasih hadiah emas, istri ini ikut saja dan sampai dekat sumur didoronglah istri itu sampai ke dalam sumur. Apa yang terjadi? 5 menit kemudian jinnya keluar, tidak sanggup hidup dengan istri yang banyak kita tidak mampu untuk berdiri teguh, bukan karena kita tidak kuat menghadapi himpitan ekonomi, bukan karena kita tidak kuat menghadapi sakit penyakit, beban hidup, uang sekolah anak, uang A, B dan C, no. Tetapi terkadang banyak gereja Tuhan tidak mampu untuk berdiri kuat karena terlalu banyak negatif yang sampai ke telinga kita. Hari ini mari kita lihat kebangkitan ke depan. Saya orang yang paling tidak suka nanya-nanya orang punya masa lalu. Dosa itu dikubur, bukan diungkit. Dengar ini. Kesalahan saudara kita, teman kita, bukan untuk di-up, tapi kita gereja jangan habiskan waktu untuk bahas kekurangan sesama kita. Jangan membuat rekan sekerja kita tidak kuat. Berdirilah teguh. Amin. Yesus datang, dia ketemu orang. Rata-rata Yesus ketemu orang yang apa? Yang berdosa. Dia tanya, kau berdosa sudah berapa lama? Kau bikin apa? Tadi kau bikin bagaimana? Bikin itu abu. Nah, dia datang, diangkat. Amin. Datang, dia sembuhkan. Datang, dia bangkitkan. Dia menundukkan, dia dudukkan saya dan saudara setara dengan dia. Hari ini gereja Tuhan harus bangkit, harus berdiri teguh untuk menghargai yang namanya kuasa kebangkitan Tuhan. Supaya ketika orang lihat, jemaat Gupdi itu ya difitnah. Pendeta Yan di Biak, salah satu artis, hampir tiap minggu ditulis di FB, saya senang-senang saja, saya happy-happy saja. Ditulis yang baik, puji Tuhan.
Ditulis yang tidak baik, puji Tuhan. Pendeta Yan itu pendeta politik. Mereka tidak tahu karena doaku, karena kerjaku, karena kerjamu ada pemimpin. Gereja yang tidak peduli atas pemimpin, itu gereja mati. Saya bukan pendeta yang nanti orang sudah jadi bupati, jadi wakil bupati, jadi pimpinan baru saya datang. Kemarin saya berjuang buat Bapak, tidak. Saya berjuang dari nol sama-sama. Itu namanya pendeta transparan. Amin. 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 Berdiri teguh, goyangan apapun datang. Alkitab sudah ingatkan saya dan saudara. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tanda seru. Kalau tanda baca, belajar bahasa Indonesia itu perintah, tidak pakai tawar. Ini wajib. Maka berdirilah teguh dalam kita mengisi kuasa kebangkitan Kristus. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sesibuk-sibuknya Bapak dan Ibu, sesibuk-sibuknya saudara, sesibuk-sibuknya apapun, dengar ini. Jangan pernah lupa pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Keren ya. Di sini ada yang pebisnis. Angkat tangan. Yang Tuhan izinkan menjadi pengusaha ada? Oh tidak ada ya, Pak Raya. Jadi ini jemaatnya semua Pak pengangguran. Pengusaha ada? Jangan malu-malu, saya nggak yakin. Nggak ada Pak Raya. Ada yang punya toko, tapi nggak punya tangan. Abraham itu pendeta yang pengusaha. Nggak ada yang bilang amin. Kejadian 13 sudah catat. Kekayaan Abraham secara materi, satu Ur Kasdim tidak mampu menampung kekayaan dia. Pengusaha. Ishak dan Yakub pengusaha. Nuh pengusaha kebun anggur. Nehemia bupati. Daud raja. Musa wakil presiden, orang nomor 2 di Mesir. Di atas dia hanya ada raja. Daniel perdana menteri, orang pilihan untuk memberikan masukan kepada raja, staf khusus. Orang pilihan raja hari itu. Paulus pengusaha. Dimanapun Tuhan pakai saya dan saudara, dengar ini. Sesibuk-sibuknya saya dan saudara, maka jangan penggal. Betul, Tuhan saya sudah berdiri teguh. Saya tidak goyah, tapi kita malas dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Singkam maji bos. Ya. Singkam maji. Ustadz Asdad Latif bilang apa? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Iya. Kenapa kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan, dengar ini, dalam setiap pekerjaan Tuhan yang diembangkan dan kita kerjakan, di dalamnya ada yang disebut dengan kata persekutuan. You know persekutuan? Persekutuan ini itulah dewan musyawarahnya Tuhan dengan saya dan saudara. Hanya dalam sebuah persekutuan. Jangan mimpi bahwa kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan kalau kita jarang bersekutu dengan Dia. Untuk kita bisa bersekutu dengan Dia dalam
dalam sebuah persekutuan, dalam dewannya Tuhan, maka harus terjun dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Mungkin engkau nggak bisa seperti saya dan Pak Gembala. Kami dua khotbah. Jangan juga bilang khotbah itu gampang, bos. Susah. Tong bisa 3 hari 3 malam tidak tidur berdoa, Tuhan, besok ini harus bawa firman apa. Apalagi kalau khotbah di depan sesama gembala kayak begini. Doanya kencang sampai gak bisa tidur juga berdoa, Tuhan, mengapa kita harus ada dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan? Supaya kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya jeripaya kita ini hanya dalam persekutuan dengan Tuhan. Semua jeripaya tanganmu, kakimu, otakmu, seluruh tubuhmu itu dikatakan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Soal memberi, orang yang tidak mengenal Tuhan juga jauh lebih dermawan dibanding kita. Tetapi kenapa pemberiannya sia-sia? Karena mereka tidak ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Oke? Ya. Jadi pulang dari sini semua rajin. Amin. Yang punya toko 5x6, rajin bersekutu dengan Tuhan. Besok saya datang lagi sudah 10x12. Amin. Wah, amin dulu. Kalau tidak bilang amin, saya tidak bilang amin juga. Kalau saya bilang amin, selesailah firman Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saya dan Bapak Ibu. Mohon maaf dalam penyampaian firman Tuhan ada pakai bahasa logat Papua yang mungkin dibilang, tadi tuh pendeta dia bicara apa? Ya. Yang tidak mengerti nanti selanjutnya tanya Pak Raya. Bagaimana Pak Raya, sebelum saya turun sudah ada keputusan tentang Pak Yudi Wanma? Aman ya? Aman. Akhirnya saya turun dengan hati yang lega. Itulah bukti mujizat Tuhan tentang persekutuan dengan orang-orang kudus Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya.
kasih untuk kuasa kebangkitan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kau sudah membangkitkan tubuh jasmani kami. Engkau sudah membangkitkan tubuh rohani kami. Engkau bangkitkan iman kami. Engkau bangkitkan persekutuan kami. Engkau bangkitkan pelayanan kami. Kami datang mengangkat tangan kami ke sorga, menyerahkan keluarga kami masing-masing. Allahku, kami datang menyerahkan pekerjaan kami. Kami datang menyerahkan ekonomi keluarga kami. Kami datang menyerahkan anak-anak kami. Kami datang menyerahkan dapur kami Tuhan. Pulihkan umat-Mu. Pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa kebangkitan-Mu itu, kami dikuatkan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati oleh firman kata-kata amin. Ya. Terima kasih buat hambanya, Pastor Ian yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Saya percaya jemaat semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Kita akan menyaksikan refleksi Paskah dari tim multimedia. Hari itu seharusnya menjadi hari berkabung, hari kekalahan, hari bagi para pengkritik dan orang-orang skeptis untuk menunjuk dengan penuh kepuasan dan menyatakan bahwa juru selamatmu adalah seorang penipu. Kematiannya telah membuktikan hal itu. Ia dikuburkan, ia telah tiada, dan ia akan dilupakan. Hari itu seharusnya menjadi hari kegelapan dan kesedihan. Hari ketika para pengikut yang hancur dan bingung merasa tersesat dan diliputi keputusasaan. Bahkan mereka yang pergi mengunjungi kubur pada hari itu pun tidak mengharapkan apa-apa selain tubuh yang tak bernyawa. Hari itu seharusnya menjadi hari duka, tetapi engkau mengubahnya menjadi hari sukacita, hari kemenangan, hari ketika anak-anak Allah dapat berseru dengan penuh keyakinan, Ia hidup, Ia telah bangkit, dan Ia tak akan pernah dilupakan. Hari ini telah mengusir segala kegelapan dan duka, menghapus semua dosa dan rasa malu. Hari ketika para pengikut Sang Juru Selamat sejati dibanjiri oleh tujuan, janji, dan harapan. Hari ini bergema sepanjang sejarah sebagai hari ketika Raja kita menghancurkan kepala si ular, merobek belenggu maut itu sendiri, dan mengklaim umat manusia bagi kerajaannya.
air mata keputusasaan telah berubah menjadi air mata sukacita yang melimpah. Sebab Tuhan Yesus Kristus telah menjadikan hari duka cita ini menjadi hari penyembahan. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus.
Tarian yang luar biasa dari tim tamborin. Beri lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala Tuhan. Biar setiap kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, bukan sekedar pendengar firman-Mu Tuhan. Kami juga mau memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Biar setiap persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. kasih Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia berikut ini. Kami persilakan. Shalom Jemaat Gereja Tusan Pantai Kosta Makassar. Kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Kami mengucapkan selamat datang
jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah minggu ini. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami senang saudara hadir di sini dan kami menantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Mari Bapak-bapak datang dan hadirilah ibadah Kompas yang akan diadakan pada hari Selasa 27 April pukul 7 malam bertempat di gereja. Jangan lewatkan ibadah khusus untuk bapak-bapak, waktu untuk bertumbuh dan bersatu dalam Tuhan. Jadilah teladan rohani dalam keluarga dan komunitas. Pelayanan yang kuat dimulai dari doa yang sungguh-sungguh. Ayo, pelayan Tuhan, mari kita bertemu dalam ibadah doa pelayanan dan KTB pada tanggal 23 April pukul 7 malam bertempat di gereja. Setiap hari Kamis diadakan ibadah doa puasa pukul 3 sore bertempat di gereja. Lalu dilanjutkan latihan musik ibadah raya oleh tim ibadah raya pada pukul 7 malam yang bertempat di gereja. Sibuk kerja bukan alasan untuk jauh dari Tuhan. Ayo hadiri ibadah profesional muda tempat kita Richard Iman dan Arah Hidup pada hari Jumat 25 April pukul 7.15 bertempat di gereja. Pada hari Sabtu 26 April akan diadakan ibadah GAP pada pukul 7 malam yang bertempat di gereja. Mari anak muda bangkit dan bertumbuh. Datang ibadah, temukan arah, kekuatan, dan pengharapan baru di dalam Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung dalam Perak. Jika ada jemaat yang ingin bergabung dalam Perak, silakan menghubungi fasilitator di wilayah tertentu. Waktu dan tempat sesuai dengan ketentuan tiap wilayah Perak. Hadirilah ibadah raya Minggu tanggal 27 April pukul 10 pagi di gereja. Mari ajak keluarga, teman, saudara hadir untuk memuji, menyembah, serta mendengarkan firman Tuhan bersama. Lalu, ibadah sekolah minggu juga diadakan pukul 10 pagi di lantai 3. Yuk adik-adik, datang ke sekolah minggu, belajar firman Tuhan, bernyanyi, bermain, dan seru-seruan bareng teman-teman. Jangan sampai ketinggalan. Jika ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening gereja. Dan jika ada jemaat yang rindu menabur untuk diakonia serta gerakan 5K, kotak tersedia di belakang. Lalu bagi jemaat yang ingin didoakan, kami menyediakan formulir doa di atas kotak persembahan 5K. Dan dalam kotak perpuluhan kami sisipkan formulir doa. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk seluruh jemaat yang berulang tahun. Umur panjang dan lanjut usia akan ditambahkannya kepadamu dan dibuat berhasil apa yang engkau kerjakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan
senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh yeah. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ini iman kami Tuhan, kami mau percaya. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu Tuhan. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ada pengumuman tambahan. Acara Paskah Sekolah Minggu akan diadakan tanggal 1 Mei, yaitu hari Kamis di Pantai Galesong ya? Ya. Hah? Wisata Pantai Galesong. Jadi bagi ibu-ibu yang memiliki anak, jangan lupa untuk mengantar anak-anaknya menghadiri acara Paskah Sekolah Minggu. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang memiliki anak di luar jemaat GUP yang ingin bergabung, bisa bergabung, tapi anaknya akan dipungut biaya 50.000 per orang. Jadi yang di luar jemaat GUP bisa bergabung, tapi anaknya akan dipungut biaya 50.000 per orang. Mungkin demikian pengumuman tambahan. Apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir pada siang hari ini, beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini? Kalau ada, saya mohon untuk bangkit berdiri. Ada? Coba lihat kiri kananmu, Apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu. Ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Tidak ada jemaat baru, berarti masih tetap jemaat-jemaat GUP yang setia. Amin. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yes. Kami datang di
di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Tuhan, ini yang menjadi doa kami Jemaat-Mu GUP pada siang hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Engkau tahu keadaan bangsa kami saat ini Tuhan. Kami rindu ya Tuhan pemulihan ekonomi terjadi atas bangsa kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Engkau mencintai bangsa kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hanya kepada-Mu Tuhan Yesus kami berseru, memohon belas kasih-Mu atas bangsa kami Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa kami Tuhan, dari semua aspek ekonomi yang ada Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan yang ada saat ini. Biarlah ya Tuhan Kau berikan roh yang takut akan Engkau dalam hati mereka Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh ya Tuhan menjalankan pemerintahan ya Tuhan yang benar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet yang ada, pemerintahan yang ada Tuhan, polisi, polri ya Tuhan, tentara semuanya Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kehidupan mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus menjaga bangsa ini ya Tuhan dengan takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan Yesus bahwa Indonesia ada dalam tangan-Mu
firman-Mu Tuhan. Engkau akan terus memberkati bangsa kami Tuhan, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus, bangsa yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia aman dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Dan siang hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa buat kota kami, kota Makassar, kota di mana kami tinggal. Kami percaya ya Tuhan Yesus bahwa Engkau mengasihi bangsa kota kami Tuhan Yesus. Kota kami ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga percaya ya Tuhan Yesus bahwa pemulihan ekonomi ada dalam kota kami ya Tuhan. Semua aspek di dalam kota kami Engkau pulihkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala bentuk kekerasan yang ada dalam kota kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kota kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan kota kami daripada orang-orang yang berniat jahat Tuhan. Biarlah kota kami menjadi kota yang aman, kota yang damai, kota yang tentram ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan pimpinan, seluruh pimpinan yang ada dalam kota Makassar Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan Yesus memberikan roh yang takut akan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan ya Tuhan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka dengan baik ya Tuhan Yesus, untuk kesejahteraan ya Tuhan masyarakat Makassar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan kemuliaan-Mu turun atas kota Makassar Tuhan Yesus. Cinta-Mu ada dalam kota Makassar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat Pak Ian ya Tuhan, Pastor Ian yang sudah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, terus pakai ya Tuhan, melalui hamba-Mu banyak jiwa yang akan dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan selalu menyertai langkahnya Tuhan Yesus. Terima kasih keluarganya, anak istrinya Tuhan berkati Tuhan. Pelayannya Tuhan berkati. Tuhan perluas pelayanannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah panjang umur, kesehatan Tuhan berikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Jadikan mereka jemaat-jemaat yang setia, yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan ya Tuhan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus berkat-Mu tercurah bagi jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan berjalan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan mereka. Saat ini juga mereka sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mengalami ya Tuhan kelemahan, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Mereka yang mengalami masalah, kami percaya Engkau sumber ya Tuhan jawaban dalam setiap masalah jemaat-Mu di tempat ini. Engkau akan memberikan mereka jalan keluar yang terbaik. Bahkan damai sejahtera Engkau berikan dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh ketua-ketua bidang di dalam gereja kami Tuhan. Biarlah Engkau terus satukan hati mereka semuanya, mulai dari gembala, majelis, full time, semua yang mengambil bagian ketua-ketua divisi Tuhan. Terus satukan hati mereka ya Tuhan. Mereka bergandengan tangan ya Tuhan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat-Mu di tempat ini. Gereja ini menjadi gereja yang bersatu di dalam Engkau Tuhan. Kami terus bersatu di dalam Engkau Tuhan Yesus. Segala roh perpecahan kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesatuan ada dalam gereja kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Puji syukur Kepadamu, ya Tuhan,
kita semua.